Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama dengan Profesor Dr. Safi Antonio. Prof, Ya, sebetulnya bagaimana cara masyarakat ya, terutama mungkin umat muslim saat ini yang tengah khusyuk menjalankan ibadah Ramadan, tidak terusik ya dengan yang tawaran-tawaran seperti itu, apalagi kalau misalnya udah ada tawaran seperti itu, muncul tuh kan, wah ini akhirnya saya bisa mudik dong kalau kayak gini kan gitu. Yang Karena sudah ada modalnya meskipun itu menyesatkan juga ujung-ujungnya buat dia. Banyak institusi-institusi baik itu pemerintah maupun swasta sudah menggelar pendaftaran mudik gratis dan lain sebagainya. Artinya kan sebetulnya banyak Banyak cara lain gitu ya. Kang Bro. oke. Cara yang paling baik kita kan ingin Ramadan ini ingin mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan harta. Jadi kalau saran saya, kalau kita dapat uang yang nggak jelas dari mananya, oke. Pertama jikalau itu adalah pinjol ilegal, oke, jangan dibalikin. Karena ketika dibalikin kita harus mengisi aplikasi, mengisi data. Oke. Nah, ketika mengisi aplikasi, mengisi data, nanti akan disedot semua Sekali kita pencet itu. data kita, di scam. Foto kita, kemudian kerabat kita, semua ada di dalam handphone kita tuh akan diambil. Nah, yang paling baik kalau kita dapat biasanya tuh ratusan ribu aja, maksimum 1 juta gitulah. Lebih baik disodakohin aja, jangan dimakan. Disodakohin karena ini uang yang tidak jelas. Nanti memang yang paling baik itu dibalikan, tetapi ada satu madorot yang lebih besar, yaitu kita akan kena scamming, data kita, galeri kita semuanya akan diambil. Oke, karena pengembalian itu harus mengisi data diri Oke, harus mengisi data. Nah, yang kedua, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya semangat Ramadan ini, semangat saum, semangat imsak itulah yang harus kuat. Menahan diri dari konsumsi yang belum waktunya, menahan diri dari sesuatu yang mungkin ini terlalu mewah buat saya, ada yang lebih butuh di kampung, orang tua, adik, kerabat. Cara yang ketiga adalah kalau terpaksa banget kita harus pinjam, carilah yang legal. Carilah yang legal dan carilah yang syariah, jelaskan. Kalau yang semangat dengan syariah kan ya. Nah, kemudian kalau sudah kita terjerat dalam pinjaman, ada beberapa strategi. Pertama, strateginya cari yang paling murah bunganya. Kalau kita sudah terjerat nih dari yang bunga mahal atau yang tinggi, kita pindah ke yang murah. Tapi selama legal nih ya. Ini sekian persen, ini di bawahnya. Pindahkan ke yang murah. Misalnya kartu kredit itu adalah kredit mahal itu. Bisa sampai 42%. Nah, pindahlah misalnya kalau ada fasilitas KUR atau fasilitas bank syariah lainnya itu kan lebih murah. Jadi dari pinjaman yang berbiaya mahal ke pinjaman yang berbiaya murah. Hijrah. Dari yang Perlahan waktunya ya, mepet hanya bulanan ke yang lebih panjang sehingga kita bisa bernafas 1 tahun 2 tahun itu loh. Jadi dari yang mahal ke yang murah, dari yang mepet ke yang senggang. Yang berikutnya prioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak akan pernah selesai semua karena ada yang disebut dengan kebutuhan, ada keinginan. Betul. Nah, caranya kebutuhan itu jelas, sandang, pakan, pangan, kemudian juga telekomunikasi, transport, kesehatan. Kalau ingin itu, ingin ini, ingin itu nggak bakal selesai. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah letakkan dahulu pendapatan. Pendapatan saya 5 juta. Nah, seluruh pengeluaran diturunkan di bawahnya gitu, Mas. Jangan dibalik. Kalau pengen ini, pengen itu, di bawahnya itu nggak cukup itu. Jadi dibalik. Saya Jadi sesuai dengan budget yang ada. pendapatan 4 juta atau pendapatan 10 juta atau pendapatan berapapun di atas dulu tuh. Saya pendapatannya cuma 4 juta. Saya pendapatnya 5 juta. Udah segitu dulu. Berarti makannya, telekomunikasinya harus cukup. Gitu, berarti kalau makan di restoran nggak boleh sering-sering, sekali boleh. Kalau enggak itu ngabisin semua. Nah, telekomunikasi, saya, istri, anak masuk gitu ke transportasi gimana. Nah, usahakan juga yang paling bagus itu kan di situ ada komponen membantu orang tua. Komponen harus menabung. Kalau komponen mudik juga masuk di situ. Nah, jadi mudik itu jangan dibebankan 1 bulan, tapi dibebankan 1 tahun gitu loh. Nah, itulah namanya financial planning, perencanaan keuangan. Ya semua juga harus pakai ilmunya. Tuh ya. Harus pakai ilmunya. Kalau nggak pakai betul. ilmunya nanti Catat, error. dicatat. Jadi saya ulangi ya, mudik jangan direncanakan dalam 1 bulan.
Tapi harus direncanakan dalam 1 tahun. Nah, ketika 5 juta ditebar dalam 12 bulan, insya Allah cukup. Walaupun gaji kita itu 15 juta, tetapi ingin itu nggak bakalan cukup. Karena ketika angka itu naik, jasnya juga naik. Sepatunya juga naik, parfumnya naik, handphonenya naik. Jadi nggak bakal pernah cukup itu, Mas. Iya. Walaupun 100 juta pendapatan, liburnya naik ke luar negeri. Udah gitu, karena 100 juta nggak mau ekonomi kelas. Akhirnya nggak cukup juga itu. Nah, itulah kata Rasulullah SAW. Laula ana li ibni adam mawadiyani min zahab labtago salisan wala yamlau fama ibni adam ila turab. Kalau anak Adam ini dikasih emas bukan 2 kilo, 2 lembah. Lembah 1 emas, kata dia pasti dia minta lembah yang kedua. Ya. Dan itu yang terjadi dengan koruptor di negeri. Sudah triliunan masih terus. Itu kata Rasulullah SAW, manusia itu nggak, walaupun dikasih 2 lembah dia nggak bakalan cukup. Pengen terus udah HPH punya 1000 hektar di Kalimantan, pengen 2000. Naluriah lah itu ya. Terus gitu, naluriah terus gitu loh. Sudah tambang batu bara, pengen nikel, pengen silika, pengen ini terus gitu. Jadi strateginya seterusnya. Jadi kata Rasul nggak bakalan berhenti tuh keinginan itu sampai mulutnya penuh dengan tanah. Artinya sampai meninggal dunia. Nah, jadi memang kalau kita punya income berapapun tidak dikontrol oleh semangat saum, semangat menahan diri, itu nggak bakal pernah cukup. Itu dia, menarik. Nah, jadi dari yang mahal ke yang murah, dari yang pendek ke yang panjang, prioritaskan. Nah, kemudian upayakan menutup pinjaman itu dengan mitra dengan saudara atau dengan kerabat yang tanpa ada bunganya. Ketimbang sama orang yang justru nggak kita kenal. Betul, seperti kenal itu. Ya. Baik, menarik nih. Jadi nanti pulang dari mudik langsung tuh prioritasnya nabung. Pulang dari mudik? Pulang dari prioritasnya nabung untuk mudik tahun depan gitu, Vi. Oh ya, kalau nggak cukup untuk mudik ya bener itu. Bulan pertama sampai bulan 11 siapin, bulan 12-nya baru mudik gitu ya, Prof ya. Sip. Terima kasih banyak Prof Syafri Antonio, luar biasa. Sama-sama. Pencerahan untuk kita semua. Hati-hati dengan pinjol ilegal pokoknya ya. Strategi menghindari pinjol ya. Terima kasih banyak pemirsa atas perhatian Anda di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa juga nih ya, scan ulang STB Anda di beberapa kota agar bisa menyimak tayangan siaran di TV One dengan lebih jernih lagi. Iya, lebih kualitas lebih bagus, lebih baik lagi. Udah? Nggak ada? Ya udah kalau kayak gitu. Kita tutup biasa Maria Segaf dan Arif Fadli pamit. Kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.